pengertian malapraktek. Yang pertama yaitu Black Law Dictionary, yaitu tidak terampil atau pengobatan terutama diterapkan pada pengabaian atau manajemen tidak terampil dari dokter, ahli bedah atau apoteker. Yang kedua yaitu Prof. Ratna Suparti Samil SPOG, malapraktek yaitu keteledoran. Medical malapraktek yaitu suatu sikap yang dapat mengakibatkan suatu tuntutan hukum sebagai akibat dari hasil pemberian pelayanan secara profesional dalam bidang kedokteran atau kesehatan. Setelah itu ada juga makna yang sama, yaitu yang pertama kelalaian, yang kedua sikap buruk, yang ketiga pelanggaran kesalahan kontrak, yang keempat yaitu membocorkan rahasia, yang kelima yaitu pencemaran nama baik, yang keenam yaitu penjelasan tanpa persetujuan, dan yang terakhir yaitu kegagalan mencegah kerugian. Bentuk-bentuk malpraktek. Malpraktek terbagi menjadi 3: perdata, pidana, administrasi. Perdata, wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Sedangkan pidana, perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana atau sanksi. Sedangkan administrasi, kewenangan atau perjanjian. Kewenangan terbagi menjadi 2: profesi dan hukum. Profesi itu surat tanda registrasi atau STR, sedangkan hukum adalah surat izin praktek atau SIP. Sipil malpraktik. Pertama, wan prestasi. Pasal 1, 2, 3, 4 BW terbagi menjadi 4. Pertama, terlambat. 2, tidak sesuai dengan perjanjian. 3, tidak dikerjakan sama sekali. 4, bertentangan dengan isi perjanjian. Sedangkan yang kedua, perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 BW terbagi menjadi 4. Adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya hubungan perbuatan dengan kerugian. Kriminal malpraktik. Azas legalitas terbagi menjadi 3: KUHP, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Syaratnya yaitu subjektif dan objektif. Subjektifnya sikap batin dan kesalahan, sedangkan objektifnya perbuatan dan apa yang dilarang. Contohnya pasal 345 KUHP. Subjektifnya dengan sengaja, objektifnya membujuk, menyediakan sarana, dan membantu atau bunuh diri. Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Subjektifnya dengan sengaja, objektifnya memperjualbelikan jaringan atau organ tubuh. Salah satu perbuatan pidana karena tidak berbuat. Pelantara, pasal 351 KUHP terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidak dihiraukan. Yang kedua, lupa. Yang ketiga, kurang perhatian. Yang keempat, pengakhiran hubungan secara sepihak. Yang pertama adalah alasan pembenar dan juga alasan pemaaf medis di dalam hukum kesehatan. Namun sebelum itu kita tahu bahwa alasan pemaaf maupun alasan pembenar itu disebabkan oleh adanya sebuah kesalahan, baik kesalahan yang disebabkan oleh kesengajaan maupun yang disebabkan oleh kelalaian atau kelalaian. Di sini ada 5 alasan pembenar medis yang bertujuan untuk
Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit telah secara jelas dan secara rinci menjelaskan tentang segala macam sistematika yang ada di sana, termasuk sumber daya manusianya. Dan dalam pasal 46 telah menyebutkan bahwa rumah sakit itu bertanggung jawab secara hukum atas segala bentuk kesalahan ataupun kelalaian dari rumah sakit, dari tenaga medisnya, sehingga di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apapun kesalahan dari perawat, dokter ataupun staf lainnya yang ada di sana itu semuanya telah diemban oleh rumah sakit. Namun walaupun diemban oleh rumah sakit, sebagai tenaga medis yang bertugas di bidang kemanusiaan, seharusnya juga dokter tidak boleh mengurangi rasa tanggung jawabnya terhadap pasien tersebut. Dalam hukum rumah sakit terdapat landasan yuridis. Yang pertama, pasal 30-35 Undang-Undang Kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Pengertian yuridis yaitu kesehatan Yankes yang menyelenggarakan Yankes, perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam hukum rumah sakit terdapat beberapa asas. Yang pertama, 1. Humanity yaitu kemanusiaan. Yang kedua, etik atau etika. Yang ketiga, profesionalitas atau profesionalitas. Yang keempat, benefit atau manfaat. Yang kelima, justice atau keadilan. Yang keenam, equality non-discrimination yaitu persamaan hak dan discrimination. 7. Equal et bono atau fairness atau pemerataan. Yang ke-8, Patient Safety and Protection yaitu perlindungan dan keselamatan pasien. Yang ke-9, Social Function atau fungsi sosial. Di dalam hukum rumah sakit terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, yaitu untuk mempermudah akses Yankes. Yang kedua, memberikan perlindungan pada pasien, masyarakat, lingkungan, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar Yankes rumah sakit. Yang keempat, kepastian hukum yaitu baik pasien, misi, sumber daya manusia, dan rumah sakit itu sendiri. Dalam hukum rumah sakit juga terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Dan yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Yang terakhir, penyelenggaraan litbang kesehatan, yaitu penerapan teknologi. Selanjutnya, ada beberapa tanggung jawab pemerintah tentang hukum rumah sakit. Yang pertama, menyediakan berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, menjamin pembiayaan fakir miskin. Yang ketiga, membina dan mengawasi. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum rumah sakit. Yang kelima, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Yang keenam, menggerakkan peran serta masyarakat. Yang ketujuh, menyediakan informasi. Dan yang ke-8, menjamin Yankes darurat atau bencana. Yang ke-9, menyediakan sumber daya manusia. Yang ke-10, mengatur distribusi dan sebaran alat kesehatan. Ada beberapa alasan dicabutnya perizinan rumah sakit. Yang pertama, habis masa berlaku. Yang kedua, tidak memenuhi persyaratan. Yang ketiga, pelanggaran perundang-undangan. Dan yang keempat, pemerintah pengadilan. Ada beberapa alasan dicabutnya perizinan rumah sakit. Yang pertama, habis masa berlaku.